Nah ya, 163. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lambaikan tangan. Iya, lambaikan tangan semuanya. Iya. Cukup. Alhamdulillah ada 163 siswa yang hari ini ikut, yang seharusnya 200 berapa Mbak? Sudah 48 apa ya? Sekitar 248. Berarti separuh lebih. Ya, separuh lebih yang hari ini bisa mengikuti pembelajaran online melalui Zoom. Ya, ini adalah tatap muka kita yang pertama kali, ya, setelah kalian menjadi kelas 8. Jadi tidak terasa 1 tahun kalian sudah berada di Espero yang tentunya mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali kalian mengunjungi sekolah tercinta. Ya, meskipun sudah 1 tahun pelajaran, ya. Jadi memasuki tahun kedua. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, di antaranya masih diberi nyawa, masih bisa bernafas sehingga bisa mengikuti Zoom hari ini. Kemudian masih diberi kesehatan, ya, sehingga kalian juga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kita juga akan mendoakan teman-teman kita, ada separuh lebih ini, yang belum bisa mengikuti pembelajaran online apabila memang mereka belum bisa mengikuti pembelajaran karena sakit. Mari kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian kalau mereka belum mau mengikuti pembelajaran online atau lewat Zoom, itu karena masih bingung, ya. Semoga segera diberi pencerahan. Kalau karena penyakit M atau malas, semoga segera dibukakan pintu hatinya, diberi hidayah oleh Allah sehingga mau dengan semangat mengikuti pembelajaran online. Kemudian kalau tidak bisa mengikuti pembelajaran online karena memang betul-betul tidak punya uang untuk membeli kuota, ya, kita doakan semoga rezeki orang tuanya semakin lancar, ya, berkah sehingga bisa membeli pulsa lagi, membeli paket, ya, membeli kuota dan bisa bertemu dengan kita semua meskipun hanya lewat Zoom. Ya. Ayo sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ini untuk pembelajaran kita awal. Kemudian untuk kesempatan ini, mungkin Bu Yayu belum akan banyak bicara tentang materi, ya. Tapi mungkin sebagaimana Bapak Ibu guru yang lain, kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan di awal pembelajaran ini, ya. Jadi nanti secara terbuka kita adakan kesepakatan. Kemudian kalau ada yang ingin kalian usulkan, boleh nanti, ya. Sehingga kedepannya Bu Yayu sudah tidak perlu mengulang-ulang lagi. Oh, kalau seperti ini berarti resikonya saya ini. Kalau saya seperti ini berarti pantas saja saya mendapatkan nilai ini. Ya, jadi kalian sudah tahu nanti kalau saya mengikuti pembelajaran dengan seperti ini berarti harapan nilai saya ini. Gitu ya. Ini untuk pertemuan kita yang pertama atau awal. Untuk perkenalan, saya rasa semuanya sudah kenal ya. Anggukkan kepala kalau sudah kenal. Ya, meskipun kelas 7-nya ada yang diajar Bu Yayu untuk 7A sampai dengan 7D, jadi ketemu secara langsung, tatap muka beberapa kali. Ada yang tidak ketemu, ya, untuk 7E, F, G, H. Tidak ketemu Bu Yayu, karena untuk pembelajarannya dengan Bu Titik. Tapi saya rasa semuanya sudah tahu, karena sudah 1 tahun menjadi siswa Espero. Ya, jadi tidak perlu perkenalan. Nah,
Sebelum kita bahas tentang kesepakatan-kesepakatan kita, saya ingatkan yang di sini mungkin kan ada yang dari kelas 8F ya. Di sini yang kelihatan di depan Bu Yayu itu ada Nazif Muhammad Fatan 8F. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Rafiq Imanullah. Kemudian yang 8G itu ada siapa ini? 8G, ada Rizka tapi tidak ada kameranya ini. Kemudian siapa lagi? 8G. Oh, sedikit sekali ya. Ini yang di depan saya. Coba digeser lagi. Wiswinda 8G, ada siapa lagi? 8G. Oh, ada Naurah Azaria. Kemudian ini nih bawah, Nurul Faridatul. Kemudian Elisa. Ya, cukup. Untuk 8F dan 8G, Bu Yayu minta tolong agar nomornya Bu Yayu dimasukkan ke grup Mapel PPKN. Atau kalau belum membuat, ya, kalau belum membuat, silakan nanti dibuat. Khusus 8F, 8G, karena 8A sudah ada. Ya, 8A sudah ada, sudah pakai nomor saya tab, ya. Kemudian 8B sudah ada, 8C ada, 8D ada, 8E ada, 8H ada. Tapi 8F dan 8G belum. Ya, halo 8F? Lambaikan tangan 8F. 8G juga. Ya, tolong Bu Yayu dimasukkan ke grup Mapel PPKN 8F dan 8G. Kalau memang belum membuat, silahkan dibuat. Ya, jadikan nomor saya yang ada di kalian biasanya kan minta ke wali kelas ya, atau nanti minta salah satu minta nomornya Bu Yayu boleh. Tolong jadikan jadikan Bu Yayu sebagai salah satu adminnya. Gitu ya. Ini untuk melengkapi karena nanti untuk tugas-tugas itu Bu Yayu harapkan mengumpulkannya ya di sana di grup Mapel kelas. Ini. Kemudian kita mulai dengan kesepakatan kita. Yang pertama, saya akan menyampaikan KKM-nya dulu. KKM secara institusi atau sekolah itu memang KKM-nya adalah 70. Tetapi untuk PPKN, karena Mapel kan boleh berbeda, ya. Untuk PPKN nanti Bu Yayu tetapkan saja masih sama dengan tahun yang lalu, yaitu 73. Diingat-ingat, batas KKM-nya berapa? 73. Jadi, kalau nanti kalian mengerjakan penilaian harian, PTS begitu atau PAS, kok nilainya belum sampai dengan 73, itu kalian harus remedial. Ya. Jadi diingat-ingat 73 untuk PPKN. Kemudian untuk pengambilan nilai rapotnya, ya nilai rapot itu nanti untuk nilai pengetahuan itu Bu Yayu ambil dari nilai harian, penilaian harian yang bobotnya 3, kemudian PTS, penilaian tengah semester yang bobotnya 1, kemudian penilaian akhir semester juga yang bobotnya 1. Nah, kalau melihat dari pembobotannya, kalian tentunya sudah tahu bahwa kalau kepengen mendapatkan nilai yang bagus untuk pengetahuan, berarti yang bobotnya paling tinggi adalah nilai harian. Meskipun tidak berarti nanti kalian mengerjakan PTS, mengerjakan pasnya suka-suka ya. Terserah kalian atau dianggap remeh karena bobotnya hanya 1, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa penilaian harian itu harus betul-betul kalian perhatikan. Nah, padahal dari 3 sumber nilai itu, sumber nilai pengetahuan itu, ya, yang paling mudah mendapatkan nilai yang bagus adalah nilai harian. Mengapa bisa begitu? Karena nilai harian itu nanti bisa kalian dapatkan dari nilai ulangan harian atau penilaian harian dan juga nilai tugas. Nah, apalagi sekarang kalian belajarnya dari rumah ya, dipantau oleh Bapak Ibu. Ini tentunya memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa memperoleh nilai
sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ya, misalnya kalau minggu ini mungkin Bu Yayu belum memberikan tugas yang istilahnya lewat Google Form belum ya, nanti baru paling adalah nanti satu tugas untuk awal pembicaraan kita ya. Tapi untuk selanjutnya, untuk nilai tugas itu kan ada nanti yang mungkin lewat Google Form atau bisa juga langsung saja saya tulis soalnya di WhatsApp ya, WhatsApp grup Mapel PPKN kelas 8 begitu. Lah, kalian mengerjakannya itu punya waktu yang sangat leluasa. Dalam artian leluasa bagaimana? Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah, kemudian kalau tidak tahu bisa tanya Mbah Google. Kalau tanya orang tua, janganlah ya, kalau orang tuanya bukan Bapak Ibu guru nanti malah menambah beban pikiran. Nanti dikiranya, wah ini harusnya gurunya siapa kok tanyanya dengan orang tua begitu ya. Syukur-syukur kalau yang orang tuanya kebetulan juga Bapak Ibu guru, oke lah kalian sharing ya, tanya-tanya. Paling mudah kalian buka buku, sudah pinjamkan semuanya untuk buku paketnya, atau tanya ke Mbah Google yang serba bisa. Itu untuk tugas. Jadi tolong jangan disepelekan untuk nilai tugas. Bisa jadi nilai itulah yang akan sangat membantu kalian mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Bu Yayu sering mengatakan, kalau kalian mengerjakan tugas dan kebetulan dari rumah, capai itu nilai 100. Ya, kenapa tidak bisa? Wong kalian bisa mengambil dari berbagai macam sumber. Ini ya. Kemudian diambil juga dari nilai ulangan harian. Nah, ini ulangan harian biasanya saya memakai Google Form ya. Karena itu kalian nanti mengerjakannya lewat Google Form dan soalnya gampang karena dalam bentuk pilihan ganda. Ada di situ jawaban, kalian tinggal memilih. Ya. Kemudian itu juga sama. Sementara ini kan dikerjakan dari rumah. Jadi kemungkinan kalian untuk mendapatkan nilai yang begitu bagus banyak sekali. Sekali lagi jangan disia-siakan kesempatan itu. Kesempatan mendapatkan nilai yang bagus. Itu ya. Jadi tolong ini betul-betul diperhatikan. Ini. Jadi mengerjakan di rumah, jadi punya kesempatan untuk dapat nilai yang luar biasa. Kemudian untuk pengumpulan tugas, nah ini. Untuk pengumpulan tugas itu nanti memang Bu Yayu ada pertimbangan tersendiri dalam arti bagaimana semakin cepat, semakin tepat waktu kalian mengumpulkan tugas, nilainya akan semakin bagus. Jawabannya persis sama, ya. Tetapi yang mengumpulkan hari itu juga dengan yang mengumpulkan besoknya sudah beda nilainya. Dengan yang mengumpulkan besoknya lagi sudah beda lagi. Dengan yang mengumpulkan nunggu ditagih, wah sudah jauh berbeda. Ini. Jadi kalian nanti tidak bisa protes karena, Bu, saya kan jawabannya sama persis dengan si A. Kenapa kok bisa? Si A nilainya 100 kok saya hanya 80. Nanti kalian introspeksi diri. Kapan kalian mengumpulkannya? Kalau yang hari itu juga saya memberikan tugas terstruktur ya. Kan ada waktunya itu. Jadi setelah Bu Yayu Zoom seperti ini kan waktu berikutnya untuk tugas terstruktur. Begitu saya send tugasnya langsung kalian kerjakan, langsung dikumpulkan, dikirim ke Bu Yayu. Jawabannya sempurna, 100 nilainya. Kok mengumpulkannya besok? Meskipun jawabannya sama, sempurna, maka sudah menjadi 95. Ya, tidak mau nilainya 100. Ini 100 dari mana? Bisa jadi kan dia minta jawaban yang tadi sudah mengirim, ya. Meskipun mungkin tidak, tapi secara angka, secara nilai kalian sudah rugi. Jadi tidak mungkin 100, sudah 95. Kemudian dalam hari ketiga, tapi masih dalam waktu yang sama, sudah 90. Tidak bisa 100. Begitu seterusnya, kok sampai ditagih, ya sudah beda lagi. Ya. Kalau sampai ditagih, meskipun kalian mengerjakannya mungkin dikerjakan betul-betul sendiri, ya, tidak nyontoh siapa-siapa, dan kebetulan jawabannya juga bagus sempurna. Saya tidak mau memberikan nilai
berapa 80 gitu nggak mau. Ya paling saya berikan nilai batas tuntas atau di atasnya sedikit 75. Kenapa? Karena tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, tugasnya diberikan kapan, kalian mengumpulkannya kapan. Ini. Jadi semakin cepat, semakin baik. Semakin sempurna jawaban kalian, semakin nilainya tinggi. Tolong ini nanti disampaikan juga ke teman-teman kalian yang kebetulan juga hari ini belum bisa mengikuti Zoom. Ini tugas ya. Jadi seperti itu, usahakan begitu saya share tugas, ada waktu untuk mengerjakan, hari itu juga kerjakan, lalu kirim. Terus, dan ini juga nanti akan memudahkan kalian, bebannya tidak terlalu banyak. Mengapa kok sampai banyak yang mengatakan keberatan karena banyak sekali tugas, kemudian pusing Bu karena semua guru memberikan tugas dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kalian tidak bisa mengelola waktu, menunda-nunda pekerjaan. Yang harusnya dikerjakan hari ini, lah besok saja. Besok sudah ada tugas lagi. Ya, akhirnya kan yang besoknya lagi seperti itu terus. Lah, dilalah musimnya sedang seperti ini. Misalnya satu hari agak pusing begitu tidak sudah menumpuk kerjaan kalian. Lalu mengeluh katanya Bapak Ibu guru memberikan tugasnya terlalu banyak. Padahal sebetulnya tidak, sudah sesuai dengan jadwal. Ya, sudah sesuai dengan jadwal. Andai kata kalian mau tepat waktu. Jadi ada tugas dikerjakan, maka tidak akan pernah menumpuk. Itu ya. Soal misalnya tidak bisa betul semua Bu, tidak masalah. Itu nanti pertimbangan yang lain ya, karena memang kondisinya kita seperti ini. Syukur-syukur bisa mengerjakan secara sempurna. Tapi yang pasti kalian bisa menunjukkan rasa tanggung jawab kalian ya. Ini loh tanggung jawab saya, begitu diberi tugas saya kerjakan. Semoga saja hasilnya bagus. Kalau tidak, tetap ada pertimbangan karena sudah disiplin waktu. Ini tugas. Kemudian ulangan. Ini. Ulangan juga sama. Untuk semester ini, mungkin Bu Yayu kalau memang masih masa-masa seperti ini ya, pandemi seperti ini, saya targetkan minimal 2 kali penilaian harian. Syukur-syukur nanti bisa 3 kali, tapi minimal 2 kali penilaian harian. Nah, penilaian harian juga sama. Yang sudah-sudah, mungkin kalian juga merasa lah ya, dari 248 siswa, hari pertama yang masuk jawabannya terkirim, itu paling banyak 170 siswa. Saya juga heran itu. Ya. Paling banyak 170 siswa. Oke lah, ada yang japri misalnya, belum bisa mengerjakan Bu, nanti nunggu beli kuota dulu. Belum bisa mengerjakan Bu, karena HP-nya gantian dengan orang tua. Oke, tapi kan paling tidak dalam 1 hari itu kalian bisa mengerjakan. Kalau tidak langsung, ya berarti nanti malamnya. Tidak masalah. Kalau masih dalam 1 hari itu, sudahlah masih kebijakan. Ya. Tapi kalau sudah hari lain, itu logikanya tidak masuk. Karena apa? Lawang ulangan harian. Masa mengerjakannya sama dengan tugas. Ya. Jadi tolong untuk ulangan harian ini kalian disiplinnya ditingkatkan lagi. Jadi jangan, tadi sudah saya katakan dari 248 hanya 170 yang mengirimkan. Lah yang lainnya kemana? Tidak butuh nilai mungkin. Ini. Akibatnya nilainya kurang. Padahal kalau nilai kurang di rapot lebih dari 2, ya sudah tidak bisa naik kelas karena maksimal 2 nilai kurang. Ini nilai kurang itu maksudnya nilai di bawah KKM. Ini jadi untuk penilaian harian ya, tolong ini betul-betul diperhatikan. Jadi penilaian harian tugas. Nah, kalau dua-duanya ini kalian sudah bisa tepat waktu, syukur-syukur sempurna mengerjakannya, maka insya Allah nilai rapotnya akan menjadi bagus. Nah, apa nilai rapot itu berguna? Nilai rapot ini sangat berguna.
Ya, kalau aturannya masih seperti sekarang, ya masih seperti sekarang, itu kalian nanti bisa masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, itu dinilai yang pertama dari zonasi, kalau zonasi sudah tidak memungkinkan, maka yang kedua bisa dilihat dari nilai rapotnya. Syukur-syukur kalau kalian punya piagam kejuaraan, nanti bisa lewat jalur prestasi. Ya, contohnya kalian rumahnya di Sokanandi, kepengen masuknya di SMA Negeri 1 Banjar. Secara zonasi, ya, secara zona banyak yang tidak bisa masuk. Karena apa? Karena sudah banyak yang dari ada yang dari Semarang Kidul itu, ada yang dari Argasoka, Wangon, yang dekat-dekat itu saja sudah banyak. Maka dengan cara yang apa? Dengan cara yang kedua. Kalian jalur prestasi. Kalau yang punya piagam, aman lah ya, piagam tingkat kabupaten, oke aman. Tapi kan seberapa gelintir anak yang punya piagam kejuaraan. Nah, kalian cari dengan yang kedua nilai rapot. Paling tidak minimal begitu untuk kalau tahun ini yang saya tahu itu ya paling tidak 8 rata-rata 85 nilai rapot 4 mapel dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, meskipun PPKN tidak masuk di dalamnya ya, tetapi kalau sampai PPKN-nya itu jelek, maka orang akan mengatakan wah ini moralnya bagaimana kok nilai PPKN-nya bisa jelek. Kan begitu ya. Meskipun nanti ini yang betul-betul diperhitungkan adalah matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPA dan bahasa Inggris. Ya, 4 ini memang luar biasa. Nanti di rata-rata lah kalau bisa lebih dari 85 ya paling tidak ada harapan lah kalian untuk masuk ke sana. Ini tahun ini, belum nanti tahun yang akan datang sewaktu kalian sudah kelas 3 dan mau lulus. Jadi nilai rapot jangan disepelekan. Ya, jangan yang penting tidak ada merahnya. Kalau sekarang tidak ada yang punya nilai rapot merah. Karena tidak ada tinta merah, ya. Tinta printnya hitam semua. Ini. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, tadi sudah saya katakan minimal nanti penilaian hariannya 2, kemudian tugasnya ya setelah kita tatap muka secara online seperti ini, nanti saya berikan tugas kecuali untuk hari ini masih pengecualian, nanti mungkin tugasnya masih yang ringan-ringan, kalian membaca dan sebagainya masih seperti itu. Tapi mulai minggu depan sudah langsung saya berikan ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri yang kalau tugas terstruktur itu yang saya minta langsung dikerjakan hari itu, kalau mandiri nanti saya berikan waktu. Misalnya untuk 1 KD hanya 1, ya, atau 1 bulan hanya 1 tugas. Ini untuk memperingan kalian juga. Gitu ya, jadi KKM-nya tadi sudah, ya. Berapa KKM-nya? 73, diingat-ingat. Kemudian untuk bagaimana penilaian untuk tugas, sudah tahu ya. Pokoknya kalau langsung hari itu juga dikumpulkan, saya berani memberikan nilai 100 untuk jawaban yang sempurna. Sudah beda hari, sudah berkurang 5. Beda hari lagi, berkurang lagi, begitu. Sampai dengan ditagih, maka hanya bisa memberikan nilai batas tuntas. Ini, kalau yang mau protes disampaikan hari ini nanti. Ya, lambaikan tangan, kemudian sampaikan. Tapi kalau tidak ada yang protes, berarti kalian sudah setuju. Ini. Kemudian untuk nilai keterampilan, ya, nilai keterampilan ini nanti ada beberapa tugas yang dalam bentuk keterampilan seperti kalau kemarin saya minta ada rekaman audio ya tentang Sumpah Pemuda, audio atau video. Ada beberapa yang bagus-bagus itu. Jadi melafalkan bunyi Sumpah Pemuda dengan gayanya yang penuh semangat, luar biasa. Saya harapkan nanti untuk kelas 8 ini juga sama ya. Meskipun tugasnya nanti masih saya pikirkan. Apa ya? Apa hafalan Pancasila ataukah hafalan pembukaan UUD 45 atau yang lainnya. Pokoknya itu masih berkaitan dengan materi. Ini. Jadi kalau ada tugas untuk mengumpulkan misalnya bunyi pembukaan UUD 45 ya. Alinea 1 sampai 4 hafalan dalam bentuk video.
ya kalian kirimkan. Karena apa? Karena takutnya Bu Yayu, karena kalian tidak pernah upacara, ya, maka semuanya menjadi terlupakan. Jangan-jangan bunyi Pancasila saja sudah lupa. Ya, Pancasila itu sila keempat apa sih sudah lupa karena sudah saking lamanya tidak mendengar. Belum lagi nanti bunyi pembukaan UUD 1945, wong tatap muka saja yang tiap hari Senin ikut upacara saja banyak yang tidak hafal. Padahal di situ banyak materi yang mengambil dari pembukaan UUD 45. Ya, ada tujuan negara, ada cita-cita negara, banyak sekali di situ yang mengambil dari situ. Kemudian pokok pikiran itu kan mengambil dari bunyi pembukaan UUD 45. Mungkin nanti saya ambil itu sebagai tugas keterampilan kalian. Nah, paling tidak nanti ada 2 ya dalam 1 semester. Ya. Kemudian dalam semester ini nanti ada 3 kompetensi dasar atau 3 bab lah begitu. Ya, ada 3 bab yang akan kita pelajari. Silakan yang sudah mendapatkan bukunya, yang sudah pinjam buku seperti ini, ya silakan kalian buka dari halaman. Kalian buka yang daftar isinya juga boleh. Di halaman Romawi 5. Ya, di halaman Romawi 5. Beberapa yang akan kita bahas pada semester ganjil ini, ya. Di situ ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini materi yang mudah sekali. Di kelas 7 kalian sudah mendapatkan. Ya, kalau kelas 7 itu kan ada sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini hampir sama materinya. Hanya dikembangkan lagi, ya. Tidak hanya membahas Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga yang lainnya. Ada Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi, sebagai moral pembangunan, dan sebagainya. Ini yang pertama, materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua, ini tentang UUD Negara RI tahun 1945. Nah, jadi kalian bicara tentang UUD 45. Kemudian materi yang ketiga tentang peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 materi yang saling berkaitan, semuanya tentang peraturan perundangan. Ya, atau tentang sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum yang tertingginya Pancasila sebagai bab 1, yang kedua UUD 45, kemudian yang ketiga peraturan perundang-undangan yang lain. Ini ada 3 bab ya, yang nanti akan kita pelajari. Ini. Kemudian tadi ulangannya ya, minimal ulangannya nanti ada 2, tugasnya ada banyak. Ini untuk materinya, jadi nanti kalian bisa mempersiapkan dengan membaca-baca dulu materinya sebelum memulai pembelajaran. Kemudian modelnya nanti kalian tidak usah takut kalau misalnya pas kita pembelajaran Zoom seperti ini, ya, kemudian ada PowerPoint-nya, kalian takut tidak bisa mengikuti, ya, dan sebagainya. Pokoknya ketika kita pembelajaran Zoom, silakan konsentrasi kalian untuk memperhatikan saja. Kalaupun ada catatan, ya catatan ringkasan kecil lah. Tidak usah semua yang Bu Yayu katakan atau semua yang ditampilkan di PowerPoint ditulis. Tidak perlu. Karena setiap kali saya memberikan materi lewat PowerPoint, nanti setelah pembelajaran materi itu akan saya kirim melalui grup mapel kelas. Ditunggu saja, pasti saya share. Ya. Jadi nanti kalian akan punya, kalau kita ada berapa ya, biasanya untuk 1 bab itu saya buat 4 PowerPoint ya. Kalau ada 3 bab berarti paling tidak kalian punya 12 PowerPoint. Nah, PowerPoint itu nanti isinya adalah ringkasan materi sekaligus tambahan materi. Jadi ringkasan berarti tidak saya tulis semua, tetapi hal-hal yang penting sudah saya tulis di situ. Kemudian tambahan materi, ada beberapa yang di buku teks tidak ada. Sudah saya cantumkan di PowerPoint. Nah, enak. Jadi kalian belajarnya sudah terarah. Jadi tidak usah takut. Asalkan rajin dibuka, rajin dibaca.
itu kalian bisa menguasai materi. Apalagi kalau PPKN, itu kan cenderung mudah. Kalau bahasa Inggris ya Miss Winda, itu kalau tetap walaupun dikasih bruk gitu materinya, ya kalian tetap sulit ya, karena ucapannya bagaimana, lalu pokoknya kalau bahasa Inggris susah. Tapi kalau PPKN mudah, asal mau membaca, mau belajar, pasti bisa. Nanti PowerPoint-nya sudah saya berikan. Ya, jadi tenang saja. Ada yang kreatif kemarin untuk kelas 8 kemarin ada beberapa anak yang ternyata PowerPoint-nya itu di print. Ya, tapi ya itu butuh modal. Tapi bagi yang memang punya uang begitu ya, jangan pelit lah kalau untuk ilmu pengetahuan. Itu ada yang di print kemudian dijilid. Sewaktu tatap muka saya lihat, loh ini kamu lengkap sekali. Iya Bu, setiap kali Bu Yayu nge-share PowerPoint itu mesti saya print. Ya. Setelah itu dijilid rapi. Itu lebih enak lagi untuk belajar. Ya tapi paling tidak tersimpanlah di HP kalian. Syukur-syukur punya laptop juga, nanti dari HP dipindah ke laptop. Karena kalau terlalu banyak juga HP-nya kasihan ya. Ya, bisa seperti itu. Sewaktu mau ulangan kan biasanya tetap saya kasih tahu, tinggal kalian buka saja, dipelajari. Ya, kalau mau curang, ini sebetulnya tidak bisa saya sampaikan. Ya, kalau mau curang gampang banget ya, Miss Indah. Jadi, iya buka lagi sewaktu Google Form ya untuk penilaian harian. Kalian kan sudah punya catatan itu di PowerPoint. Tinggal dibuka lagi. Oh jawabannya ini, oh jawabannya ini. Karena mengambilnya ya dari situ. Ini, jadi ini sedikit trik yang sebetulnya tidak bisa disampaikan. Tetapi kalau yang kreatif ya sudah tidak usah, tidak disampaikan pun sudah paham, mudeng harus bagaimana. Makanya tadi saya katakan, sebetulnya ini adalah kesempatan kalian mempunyai nilai pengetahuan yang sempurna. Karena mudah sekali, kalau di sekolahan diawasi kan, ya diawasi oleh Bapak Ibu gurunya. Penilaian harian Bapak Ibu gurunya sudah ngawasi satu-satu. Lah kalau di rumah, ibunya tahu sih kalau itu ngambil dari buku, tapi ya tidak masalah juga. Memang kalian belajar mandiri di rumah ya. Ini. Jadi kalian punya banyak kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tadi sudah ya, jadi pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Ini, sikap juga nanti masuk ke dalam penilaian. Ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Meskipun memang kalau dari segi pengamatan seperti ini, ya agak sulit. Ya, jadi ya jangan melakukan sesuatu yang memancing, gimana ya? Misalnya tidak pernah ikut Zoom, lah berarti kan nilai kedisiplinannya jelas jelek. Tidak pernah mengumpulkan tugas, ya berarti sikapnya kan tidak bagus. Ya, kemudian sewaktu nanti ada PowerPoint dan sebagainya coret-coret atau kalian memberi komentar yang tidak bagus, ya ini sudah istilahnya kalian melakukan sesuatu yang mencolok sehingga sudah ini sikapnya tidak bagus. Tetapi asal masih wajar-wajar saja, ya itu nanti kategorinya oh berarti ini sikapnya baik, sikapnya bagus. Nah itu ya beberapa hal yang Bu Yayu sampaikan untuk pengantar ya, untuk pengantar kita untuk hari ini. Kemudian untuk tugasnya, tadi saya bilang saya belum memberikan tugas yang berat-berat begitu, belum ya. Hanya saja silakan kalian buka kembali nanti buku kalian atau catatan kalian di kelas 7 ya. Cari tentang proses penetapan, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu dipelajari saja, nanti minggu depan itu nanti kita jadikan bahan untuk tanya jawab saat kita memulai pembelajaran. Ya, jadi diingat lagi siapa sih yang merumuskan? Oh, BPUPKI. Ya, pada sidang keberapa? Oh, sidang pertama. Siapa yang memberikan usulan? Paling tidak itu, ya. Oh, yang memberikan usulan ada Mr. Muhammad Yamin, ya ada Mr. Supomo, ada Insinyur Soekarno dan sebagainya. Diingat-ingat lagi. Siapa sih yang menetapkan PPKI kapan? Nah, itu tolong diingat lagi. Jadi memori kalian ya yang sudah ada di sini ini ingatan kalian tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara silakan digali lagi. Jadi minggu depan sewaktu kita mulai pembelajaran yang pertama tentang
fungsi dan kedudukan Pancasila, itu bisa nyambung antara yang Bu Yayu sampaikan dengan kalian itu bisa nyambung. Ya, saya kepengen tahu ini ada yang tunjuk jari dan sebagainya. Oh ya, satu lagi. Yang aktif untuk menjawab pertanyaan itu juga nanti akan saya beri nilai plus yang banyak. Itu pertimbangan untuk nilai pengetahuan maupun keterampilan, juga sikap. Ya. Jadi harus aktif. Kalau ada pertanyaan seperti ini, ya kalian jawab. Ya. Jangan takut untuk tunjuk jari atau melambaikan tangan begini, ya. Saya Bu, begitu. Ya, jangan takut untuk melambaikan tangan untuk mengutarakan pendapat, ya jangan takut karena itu nanti betul-betul akan berpengaruh. Ya, bahkan sebetulnya itu bobotnya lebih tinggi karena berarti kalian betul-betul siap, betul-betul memahami. Kalau yang mau menjawab. Ya, itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan. Saya beri kesempatan mungkin kalau ada yang mau mengutarakan pendapatnya, memberikan usul, bertanya dan sebagainya. Silahkan lambaikan tangan kalau yang mau memberikan usul atau saya tidak sepakat Bu atau apa. Ada? Setuju semua. Setuju semua. Iya. Oke, tidak ada. 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada, berarti saya anggap semuanya sepakat dengan yang tadi Bu Yayu sampaikan. Jadi tidak boleh protes di tengah-tengah. Itu sudah kesepakatan kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga nanti pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Ya, pesertanya juga akan semakin banyak. Ya, dan apabila di dalam menyampaikan ini, Bu Yayu banyak kesalahan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Yayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Lambaikan tangan. Senyum. Ya, tunjukkan giginya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini jurnalnya. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di jam pertama ada PJOK dan jam kedua ada PPKN. Yang belum absen sebelum keluar meninggalkan Zoom meeting absen terlebih dahulu. Kalau sudah silakan untuk klik N untuk mengakhiri Zoom sambil Miss Winda akan recap absennya. Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berapa? 100 terakhir 165 apa ya? 165 Paling tinggi ya gitu. Ya.